Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita akan mulai membaca dari kitab Kejadian. Saya akan mulai membahas kitab Kejadian dari Perjanjian Lama, supaya semua kitab dari Perjanjian Lama dan Baru bisa kita baca. Kita mulai dengan perikop pertama dari kitab Kejadian dengan judul perikop Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara
dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah sabda Tuhan. Kejadian, penciptaan langit dan bumi dan isinya hanya 6 hari. Ya, kalau para ilmuwan itu kan selalu mencari-cari ya. Dunia ini diciptakan, bumi ini umurnya sudah berjuta-jutaan, bermiliaran tahun. Jadi mereka mencoba memahami penciptaan, proses penciptaan. Jadi mereka ini lupa ya. Pengetahuan kita, otak kita ini terbatas. Gak mungkin bisa memahami teknologi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan planet dan segala sesuatu di dalamnya. Kita selalu ya menggunakan berbagai teknologi ya untuk mengira-ira berapa usia sesuatu. Ada asteroid diambil, sampelnya diambil lalu dikira-kira, oh asteroid ini sudah berusia ratusan juta tahun ya, dengan memakai karbon ya, uji karbon. Tapi apakah itu akurat ya? Lalu siapa yang menciptakan semuanya itu ya? Kalau dari awal ya, kalau dari awal sudah ada misalnya asteroid, lah sebelumnya dari awal itu siapa yang menciptakan? Kan segala sesuatu ada pencipta. Yang menciptakannya ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah ada sebetulnya, tetapi belum berwujud manusia, masih dalam berwujud firman. Firman itu adalah Tuhan. Firman itu bersama Tuhan dan firman itu adalah Tuhan. Tuhan sudah ada, tetapi para ilmuwan itu suka bertanya, oke, segala sesuatu ada asalnya, ada penciptanya. Lalu siapakah yang menciptakan Tuhan? Nah, susah kan? Jawabnya kan susah. Siapa yang menciptakan Tuhan? Kalau bumi diciptakan Tuhan, langit, dunia ini diciptakan Tuhan. Oke, lalu Tuhan siapa yang menciptakan? Kalau Anda bilang segala sesuatu ada asalnya, betul, ada asalnya. Tuhan ada yang menciptakan. Saya tidak tahu. Untuk bisa tahu, kita mestinya tanya kepada Sang Pencipta itu sendiri. Siapa itu? Ya Tuhan. Tanyakan itu kepada Tuhan. Tapi bagaimana? Ya Anda harus ketemu Tuhan secara langsung, menanyakan itu. Tetapi Anda harus mati dulu untuk bertemu Tuhan secara langsung. Ketika bertemu Tuhan secara langsung, Anda bisa menanyakan itu kepada Tuhan. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa memberitahu, saya diciptakan oleh siapa? Tuhan diciptakan oleh siapa? Itu terserah Tuhan yang menjawab loh. Saya nggak tahu. Yang penting saya sekarang percaya kepada Tuhan Yesus, supaya nanti saya selamat, saya masuk surga, tinggal di rumahnya Tuhan Yesus, di negaranya Tuhan Yesus. Saya percaya dulu, sekarang ini di bumi ini saya sudah percaya dulu. Yang penting saya percaya. Masalah nanti Tuhan siapa yang menciptakan itu urusan lain, urusan belakang. Yang penting sekarang saya harus selamat dulu sampai kepada rumah Tuhan, bisa nanti ketemu Tuhan Yesus. Jadi yang penting sekarang percaya dulu. Kalau Anda percayanya nanti setelah Anda mati telat, ditolak oleh Tuhan, Anda tidak percaya, Anda datang tanpa iman, Anda akan ditolak. Sayang sekali ya. Jadi kalau mau percaya dulu sekarang bahwa semua ini ciptaannya Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus tentunya. Loh, Yesus belum ada. Yesus sudah ada, hanya wujudnya roh ya. Roh. Jadi ini penciptaannya dalam waktu 6 hari. Hari pertama semua masih gelap. Lalu ciptakanlah terang. Dipisahkannya lah
terang itu dari gelap. Kemudian yang gelap itu namanya malam, yang terang itu namanya siang. Itulah hari pertama. Lalu di hari kedua, Allah memisahkan air cakrawala. Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Jadi air di sini adalah cakrawala. Ya, air itu kan ada di mana-mana ya. Di udara ini ada air nih. Uap air, kita tidak bisa melihat uap air itu ya. Apa buktinya? Bisa setelah coba Anda menaruh gelas yang dingin dengan es. Nanti di luar gelas itu akan mengembun uap air menjadi tetesan air. Itulah membuktikan di udara ini ada air. Itu yang disebut dengan cakrawala. Jadi Allah, Tuhan, memisahkan air dari air ya. Air yang di atas itu namanya Allah menjadikan cakrawala. Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Cakrawala itu langit ya. Itulah air yang di atas. Jadi Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari kedua. Kemudian hari ketiga. Hari ketiga Tuhan menciptakan darat dan laut. Kumpulan air itu dinamakan laut, yang kering dinamakan darat. Lalu sekaligus Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, segala jenis pohon, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Itulah hari ketiga. Lalu hari keempat Tuhan menciptakan penerang, yaitu siang dan malam. Siang hari diciptakannya yang lebih besar ya, yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil menguasai malam, termasuk bintang-bintang. Itulah hari keempat. Kemudian di hari kelima Tuhan menciptakan makhluk hidup. Ada ikan, ada burung di udara, berterbangan melintasi cakrawala. Lalu banyak sekali burung-burung, berbagai macam burung, berbagai macam ikan. Ada lumba-lumba, ada anjing laut, ada singa laut, ada ikan paus. Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, penuhilah air dalam laut. Jadi Yesus, Tuhan menciptakan tuh hanya 6 hari. Manusia kan nggak percaya, manusia kan menyatakan bahwa manusia itu dari evolusi. Nah, coba ngomong soal manusia. Itulah hari kelima. Hari kelima itulah diciptakannya semua hewan-hewan ini. Kemudian ciptakan lagi ternak, segala macam hewan binatang liar. Kemudian manusia akhirnya diciptakan di hari ke-6 ya. Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya manusia berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala ternak. Maka manusia, perhatikan ini, Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya. Jadi kita ini adalah gambar Tuhan. Menurut gambar Tuhan diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Jadi kita ini diciptakan oleh Tuhan di hari ke-6 menurut gambar Tuhan. Lalu Tuhan memberkati dan berfirman,
beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi, taklukkanlah, kuasailah segala hewan tumbuh-tumbuhan. Aku memberikan kepadamu tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji menjadi makananmu. Jadi kita ini makanannya sebetulnya dari awal tuh ya tumbuh-tumbuhan ya, sayur, buah-buahan, itu makanan kita sebetulnya ya dari awal ya. Tapi lalu manusia berkembang, akhirnya makan hewan ya. Tapi awalnya ya itu, yang mau sehat ya memang makannya sayur-sayuran, buah-buahan ya, sesuai dengan kejadian penciptaan. Lalu segala binatang di bumi, burung, diberikan juga makanan, yaitu tumbuh-tumbuhan hijau makanannya. Ya hampir sama seperti manusia ya, manusia juga makan tumbuh-tumbuhan ya, tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Sementara hewan makanannya tumbuh-tumbuhan hijau. Ya ini apa nih? Ini kambing ini. Ya agak gelap nih, ini kambing. Tapi ini singa. Singa kan nggak makan sayur-sayuran ya. Ya sebetulnya kalau mau makan sayur-sayuran juga bisa sebetulnya ya. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba terus singa makan daging ya. Ya itulah bagian dari perubahan. Tapi awalnya makan tumbuh-tumbuhan. Ya nggak apa-apa ya. Bahkan kita kan sekarang juga bisa menciptakan makanan sintetis ya. Ya itulah teknologi. Teknologi itu juga ciptaan Tuhan ya. Jangan dianggap itu ciptaan manusia. Itu ciptaan Tuhan. Teknologi ini, internet ini ciptaan Tuhan ya. Meskipun dikatakan teknologi ini ciptaannya orang Yahudi, ya bagus, orang Yahudi memang pintar ya. Tapi ya tetap saja orang Yahudinya diberi pengetahuan oleh Tuhan Yesus. Cuman kadang manusia itu kan merasa besar hati ya. Ini ciptaan saya. Mereka lupa itu ciptaan Tuhan, hanya memakai manusia turut serta dalam penciptaannya. Jadi janganlah kita bermegah diri, sebab semua yang kita miliki ini datang dari Tuhan, dan semua yang kita miliki ini juga adalah milik Tuhan, punyanya Tuhan. Kita hanya melakukan. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop yang kedua dari Kejadian, dari kitab Kejadian. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.